kembali menyaksikan Berita Bandung bersama saya Rusdi Maulana. Berikut kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Gagal menyalip kendaraan di depannya, seorang pemotor jatuh dan tewas terlindas bus Damri di Jalan Raya Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Warga Maroko, Kabupaten Garut dihebohkan dengan penemuan ular sanca sepanjang 3 meter yang akan masuk ke dalam masjid. Sebuah bekas galian pasir di Kabupaten Bandung Barat disulap menjadi objek wisata yang dilengkapi dengan danau buatan. Seiring tibanya musim hujan, kasus demam berdarah dengue patut diwaspadai di Kota Tasikmalaya. Meski kasus DBD turun, tingkat kematian justru meningkat. Sedangkan di Kota Bogor, kasus DBD tahun ini melonjak lebih dari 2 kali lipat dibanding tahun lalu. Ancaman penyakit demam berdarah di Kota Tasikmalaya akhir tahun 2022 cenderung menurun. Menurut data RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya, jika pada awal hingga pertengahan tahun, kasus DBD yang masuk rumah sakit cukup tinggi, bahkan jumlahnya di atas 150 kasus per bulan, maka menjelang akhir tahun jumlah pasien DBD turun. Bahkan pada 3 bulan terakhir hanya di kisaran 60 kasus. Namun kematian yang disebabkan penyakit DBD ini cukup tinggi. Pada bulan November ada 3 pasien yang meninggal dunia dan di bulan Desember sudah 2 orang pasien yang meninggal dunia. Karena penderita demam berdarah didominasi pasien usia anak, pihak rumah sakit meminta orang tua agar lebih mewaspadai gejala demam berdarah agar penanganan medisnya tidak terlambat. Karena gejalanya sekarang demam berdarah itu samar ya, kadang ada yang ada panas saja, panasnya tidak terlalu tinggi. Nanti diperiksakan, oh ini mungkin flu biasa atau HRN gitu. Kasih obat panas, belum sembuh, nanti kontrol lagi. Oh ini pasti butuh antibiotik, ya. Terus kasih obat panas, antibiotik, udah makan waktu lagi ya. Ternyata belum sembuh juga, baru biasanya coba di laboratorium atau diperiksa trombositnya. Disitulah mulai ketahuan kalau ada penurunan trombosit. Dan itu sudah terlambat ya dok ya? Ya itu sudah termasuk terlambat. Di Kelurahan Sukasari, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, petugas melakukan pengasapan atau fogging di area permukiman warga untuk membasmi titik berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Pengasapan dilakukan setelah 5 orang warga yang sebagian besar anak-anak terjangkit demam berdarah dengue. Selain melakukan fogging, warga akan bekerja bakti sebagai salah satu cara ampuh memberantas sarang nyamuk. Ini memang ada baiknya, tapi lebih baik lagi itu melakukan bersih-bersih sendiri sih sebenarnya. Kayak ada penampungan, bak-bak yang mandi yang nggak terpakai itu, dan bekas-bekas kaleng cat atau dikubur gitu. Data Dinas Kesehatan Kota Bogor tahun 2022, jumlah penderita demam berdarah yang tercatat meningkat 2 kali lipat dibanding tahun lalu. 8 orang pasien diantaranya meninggal dunia. Pada tahun 2021 kita ada di angka 526, untuk sekarang 1.400 pada kondisi bulan November. Untuk mengurangi penyebaran penyakit demam berdarah, warga diminta menjaga kebersihan lingkungan sekitar rumah dengan melakukan langkah 3M+, yaitu menguras atau membersihkan tempat yang bisa menampung air bersih, menutup tempat penampungan air, mengubur barang bekas serta menghindari gigitan nyamuk dengan penggunaan obat nyamuk atau tidur menggunakan kelambu. Eko Setiabudi dan Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Tasikmalaya dan Kota Bogor. Kita ke informasi lain, warga Maroko, Kabupaten Garut digegerkan dengan penemuan ular sanca sepanjang 3 meter yang akan masuk ke dalam masjid. Sebagian warga menghubung-hubungkannya dengan pertandingan semifinal Piala Dunia 2022 Qatar antara Maroko melawan Perancis pada dini hari tadi. Warga Maroko Kabupaten Garut digegerkan dengan kemunculan seekor ular sanca sepanjang 3 meter. Ular tersebut ditemukan saat tengah merayap masuk ke dalam masjid menjelang subuh. Jangan salah, ini bukanlah cerita di negara Maroko, tapi satu desa di Garut yang bernama Maroko. Warga yang berangkat ke masjid memergoki ular tersebut akan masuk ke dalam masjid. Ia pun langsung berteriak hingga mengundang kedatangan warga lainnya. Akhirnya ular berhasil ditangkap. Kan saya mau ke masjid, mau berjamaah sholat subuh gitu, ketemu ular itu. Langsung Bapak tangkap ya? Iya, Itu jenis ular apa Pak ini Pak?
ular sanca itu. Sebagian warga desa Maroko malah ada yang menghubung-hubungkan penemuan ular di sekitar masjid ini dengan momen Piala Dunia. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, pengelola objek wisata mulai berbenah dengan berbagai inovasi. Di Kabupaten Bandung Barat ada bekas galian pasir disulap menjadi objek wisata yang dilengkapi dengan danau buatan. Bisa untuk keliling menggunakan perahu hingga restoran. Apakah Anda ingin berwisata ke wilayah Bandung selain Lembang? Nah, tempat baru ini cocok bagi Anda yang ingin memanjakan mata dengan pemandangan hijau pegunungan. Masih di kawasan Bandung, lokasinya ada di Kota Baru Parahyangan, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Objek wisata tepi danau ini baru beroperasi sepekan lalu. Di sini terdapat danau hijau yang luas, dikelilingi tebing dengan rumput dan pepohonan. Anda bisa berkeliling danau naik perahu megah dengan ornamen ala Jepang dan tentunya akan menjadi aktivitas yang seru. Apalagi disuguhkan dengan pemandangan alam yang indah dan asri. Tak hanya naik perahu, Anda juga bisa bersantai di tepi danau ditemani segelas kopi dan ragam kuliner untuk menikmati suasana alam dan udara pegunungan yang sejuk. Dan tentunya bisa bersuah foto dengan latar belakang danau dan tebing. Naik perahu di sini kan luas ya, danaunya lumayan. Jadi nanti paling dicoba dulu kalau udah jalan. Kan di wilayah Kebanyakan wisata itu di Lembang. Nah sekarang di Padalarang ini udah ada wisata baru, jadi bagus juga lah. Untuk warga-warga bisa datang ke sini. Yang lebih enak suasananya, walaupun panas gini, tapi kan ada danaunya gitu, jadi adem aja kayak Bali. Namun siapa sangka, tersimpan rahasia di balik segala keindahan danau ini. Ya, objek wisata ini awalnya hanyalah lahan bekas galian pasir. Karena sudah tidak beroperasi, salah seorang pengusaha pariwisata asal Lembang kemudian berinovasi menyulap bekas galian pasir menjadi danau buatan. Meski danau memiliki kedalaman air lebih dari 15 meter, namun Anda tidak perlu khawatir. Sebab saat berkeliling naik perahu, setiap penumpang diwajibkan memakai rompi pelampung dan perahu dikendalikan oleh operator yang ahli. Kalau kedalaman danau sih sekitar 15 meter. Dalamnya sekitar 15 meter. Dan untuk safety si pengunjung seperti apa? Ya, kalau untuk safety sih kita pasti kita nggak sediain kano. Jadi kita semua wahana air di sini itu yang aman. Satu itu, kedua kita siapin rescue boat di tengah dan kita siapin life vest jacket agar kalau misalnya nggak bisa berenang masih bisa mengambang tidak bahaya. Untuk mengunjungi objek wisata ini, Anda cukup merogoh kocek Rp20.000 saja. Selain itu, beragam makanan tradisional hingga mancanegara tersedia dengan harga yang cukup terjangkau. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Ya, demikian berita Bandung hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rusdi Maulana pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.